Ada orang yang ngeluh sama saya, anak saya itu sudah khatam 30 dan bacaannya baik. Tapi mengaku pada saya bahwa saya itu agnostis. Kalau mau jadi ateis, jadi agnostis ya jelas itu. Kuncinya kan itu, ngaji, tafakur. Ngaji itu ya tafakur kan. Konsepologi dalam Islam, ya tentunya pertama kita tidak lepas dari nilai-nilai teologis, kemudian tidak bisa keluar dari nilai-nilai syariat. Nilai-nilai teologis itu yang filosofis yang utama. Yang syariat ini, sebagaimana yang panjenengan pelajari, ya dulu ma'ilatih kan. Nah, konsep bahwa kita sebagai khalifatullah fil ard itu pertama adalah menjaga alam ini. Menjaga alam ini tentunya dengan menerapkan hukum-hukum yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai anugerah, diberi anugerah oleh Allah alam yang demikian kayanya ini. Kalau kita tidak menjaganya, berarti kita tidak mensyukurinya. Artinya ini sangat sekali berhubungan dengan sikap spiritual dan batin kita. Menjaga alam adalah suatu keniscayaan bagi kita kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia dunia, alam semesta ini, langit bumi kana taratqan fafataknahuma. Asalnya adalah satu, kemudian dipecah-pecah oleh Allah. Dari bumi ini turab, diciptakan manusia dan lain sebagainya. Artinya menjaga alam raya ini adalah menjaga diri kita sendiri. Alam ini adalah bagian dari kita. Kita ini adalah bagian dari alam itu yang harus selaras untuk selalu dijaga kalau ingin terus melestarikan kehidupan ini. Madan. Nah, Islam menyikapi dunia ini. Pertama, Islam harus bisa menjadi contoh. Artinya muslimin yang sudah ada itu harus bisa menjadi contoh. Sehingga qiyadah, sehingga uswatun hasanah itu bisa diikuti oleh generasi-generasi saat sekarang ini. Generasi apa itu? Generasi apa? Nah, yang kedua kita harus banyak menelurkan para mu'alim-mu'alim, para ya, penyuluh-penyuluh di tingkat grassroots misalkan dari para santri-santri ini harus betul-betul mau membimbing masyarakat. Itu membimbing, ngaji dan lain sebagainya, kuncinya ngaji. Nah, kalau sudah tidak mau ngaji semuanya ya, kalau mau jadi ateis, jadi agnostis ya jelas itu. Kuncinya kan itu, ngaji, tafakur. Ngaji itu ya tafakur kan, ngaji itu tafakur. Jadi mensikapi harus demikian, mensikapi harus bagaimana. Ini tantangan panjenengan-panjenengan kita-kita yang memiliki ilmu keagamaan, memiliki ilmu kalam, teologi, memiliki ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Bagaimana membimbing generasi muda saat sekarang ini? Itu sikap pertama harus demikian. Sikap yang kedua, kita sebagai seorang muslim harus memberikan contoh kepada mereka sehingga mereka tidak kehilangan pegangan gitu. Nah, itu sikap kita demikian. Yang utama adalah ngaji gitu. Ngaji. Tidak bisa ngaji sehari sekali, ya 2 hari sekali, ya 2 kali, kayak seminggu sekali lah. Minimal seminggu sekali. Dua fenomena itu, fenomena agnostis dan ateis itu. Yang pertama, secara logika, ya kita sudah diajarkan kan di dalam ilmu tauhid misalkan. Dalam ilmu tauhid, ya setingkat apapun. Maka dari itu pondok-pondok pesantren pertama kali tidak mengajarkan dan tidak untuk menghafalkan Asmaul Husna. Yang pertama bagaimana dia menghafalkan aqaid syahadat Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits kan sekarang. Jadi itu merupakan dasar bagaimana seorang itu berkenan itu
Ma'rifatullah kan demikian, ma'rifatullah. Saya kira ya harus kita ulang-ulang. Harus kita ulang-ulang. Ya saya kira yang ada di pondok pesantren memang sebagaimana pendidikan teologi atau ilmu kalam itu tidak menjadi fokus utama. Sebab selama ini kita belajar ilmu kalam atau ketauhidan itu melalui ajaran-ajaran tasawuf kan. Dari ajaran tasawuf masuk lewat situ. Tidak murni lewat ilmu kalam, tidak kan. Kita tahu bahwa takdir Allah itu demikian. Itu pendekatannya dari mana kita lebih banyak tahu? Pendekatannya lebih banyak dari kutub tasawuf kan. Sedangkan dari kutubul kalam, mutakalimin, itu tidak begitu kita buat stressing untuk pematangan, perdebatan, dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, memang lebih baik itu. Tapi ketika orang-orang yang awam ini disuruh belajar tasawuf, yo rada kangelan, ngono yo rada kangelan. Maka sejak dini di madrasah itu, setidaknya dalil ijmali yang ada di dalam Aqidatul Awam itu harus bisa dikuasai oleh anak-anak seusia sekolah dasar. Gitu. Insya Allah gitu. Selama ini yang menjadi kebanggaan orang tua itu ketika anak sudah bisa membaca Al-Quran. Apalagi dengan metode tahsin. Seolah-olah sudah selesai semuanya. Agama itu sudah selesai semuanya. Itu bahaya. Sebagaimana TPQ yang ada saat sekarang ini. Sebab TPQ itu hanya memfokuskan masalah membaca Quran kan. Boro-boro sampai fikihnya gitu. Ya cuma membaca Quran. Ketika sudah membaca Quran, bisa membaca Quran, apalagi hafal juz amma sudah tidak perlu belajar agama lagi. Itu yang sangat berbahaya dari TPQ yang menggeser kedudukan madrasah diniyah yang ada. Dan harus dipertegas ini. Oleh karena itu, kalau nanti panjenengan sudah masuk dan sudah pulang, sudah khidmah di desanya masing-masing, di daerahnya masing-masing, ini harus diwaspadai. Di sini banyak, kemarin ada orang yang ngeluh sama saya. Anak saya itu sudah khatam 30 dan bacaannya baik. Tapi mengaku pada saya bahwa saya itu agnostis. Sebagaimana tokoh ini yang perlu tidak saya sebut. Dan lain sebagainya. Jadi Quran hanya sebagai lahiriah saja. Gitu ngoten. Apalagi sampai syariatnya dan lain sebagainya. Apalagi sampai ilmu kalamnya, teologinya kosong sama sekali. Mereka tidak. Pokoknya dianggap kalau sudah bisa membaca Quran itu sudah lepas dari kewajiban-kewajiban ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Allah langsung lah. Ini sangat berbahaya. Ngoten. Bayi itu adalah ateis. Nah, kita tidak bisa menghukumi bayi. Pertama, hukum itu salah. Wong tidak mukallaf kok dihukumi gitu. Pertama itu salah gitu. Nah, bayi itu akan berproses ketika dewasa, ingin menemukan Tuhannya dalam rumusan-rumusan logika dan pikirannya. Nah, gitu. Jadi kalau pertama kita mengatakan bayi itu ada ateis, ya tidak ateis tidak apa-apa. Artinya kosong, Hollywoodini kan. Hollywoodini bukan berarti ateis. Kalau ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan kan. Tidak mengetahui adanya Tuhan. Nah, bayi itu ateis. Ya, mereka tidak bisa kita hukumi gitu. Kok bayi ke ateis. Kalau dia meninggal, umpamanya bayi yang diajak ke gereja meninggal kan, tidak ada hukum bagi dia kan. Jadi hukum ning mahkum alaih sing ora tepat, sing ora iso dihukumi. Nggih mboten saged. Jadi pernyataan bayi dihukumi ateis itu suatu yang salah kaprah gitu. Dasarnya sudah salah kaprah. Ngoten.